Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film keren dan memukau berjudul The Kid Detective 2020 yang berdurasi selama 1 jam 40 menit. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang siswi berusia 14 tahun yang sedang berjalan kaki. Tak lama, datang sebuah mobil dan dari situ siswi tersebut pun segera menghampiri. Setelahnya, kita difokuskan kepada seorang pria bernama Abe. Abe Applebaum itu adalah namanya. Abe tinggal di kontrakan bersama seorang rekannya yang bernama Corey. Dan karena hari ini hari Sabtu, Abe harus menerima kedatangan kedua orang tuanya. Setiap datang, Abe selalu ditanyakan mengenai kondisi keuangannya. Di mana diketahui, selama ini Abe berprofesi sebagai detektif serabutan. Setiap malam minggu, Abe rutin berkunjung ke sebuah bar langganannya. Tapi, setiap datang ke bar itu, Abe setelahnya harus dihajar oleh sekelompok orang. Kelompok yang dipimpin oleh seseorang bernama Rory Beans. Kebiasaan ini pun terus berulang dari minggu ke minggu. Usut punya usut, kekesalan Rory berawal dari kegiatan Abe di masa SMP. Pada usia 12 tahun, Abe memanfaatkan rumah pohon sebagai tempat penyedia jasa detektif. Abe sendiri mendapat banyak sekali kasus-kasus receh seperti mencari pelaku pencurian pensil, penyelidikan hilangnya sepeda, dan yang paling Abe banggakan adalah terpecahnya kasus pencurian dana sekolah yang ia simpulkan pelakunya adalah Rory Beans. Semenjak itulah, Rory Beans begitu kesal dengan Abe dan Abe sendiri selalu diincar sampai detik ini. Di samping itu, kedua orang tua Abe bangga sekali karena anak mereka sempat diandalkan oleh kepolisian setempat untuk membantu memecahkan kasus. Karena terus dipercaya, pada usia 14 tahun Abe telah membuka kantor sendiri. Di situ, Abe turut memperkerjakan anak wali kota yang bernama Gracie sebagai sekretarisnya. Abe bersyukur karena Gracie hanya meminta beberapa botol soda sebagai upah per harinya. Sesekali, para warga rutin datang ke kantornya untuk memecahkan kasus-kasus tertentu dan bahkan kepala polisi pun turut datang untuk meminta bantuan kecil dari Abe. Abe diberikan hak untuk mendapatkan es krim gratis setiap harinya berkat jasanya dalam memecahkan kasus perampokan uang di kedai es krim. Thanks, Mr. H. Hingga tiba di satu titik, Gracie, yakni gadis yang bekerja dengan Abe, dinyatakan hilang. Scene di awal film pun menunjukkan detik-detik terakhir sebelum hilangnya Gracie. Tapi sayang, di kasus ini para polisi tidak mengizinkan Abe untuk membantu proses pencarian. Hilangnya teman sekelas Abe itu membuat Abe merasa syok. Ditambah, Abe harus melihat ayahnya Gracie yang merupakan wali kota setempat mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan bahwa tak ada kemajuan sedikit pun dari kasus ini. Sejak saat itu juga, Abe tidak lagi ceria seperti biasanya. Ditambah, sang wali kota harus meninggal dunia akibat stres setelah hilangnya Gracie. Kembali ke masa sekarang, di usianya yang ke-32 tahun, Abe masih harus merasakan efek samping dari emosinya Rory Beans. Abe terpaksa datang ke kantornya dalam keadaan wajah penuh luka. Morning, Mr. Ackerman. Semenjak hilangnya Gracie 18 tahun lalu, Abe memiliki sekretaris baru bernama Lucy. Lucy yang sudah bekerja lama dan merupakan teman sekelasnya serta merasa sangat betah bekerja dengan Abe. Lalu, ibunya Gracie pun datang ke kantor untuk melaporkan bahwa ia baru saja kehilangan kucing hitam kesayangannya. Selesai mendapat aduan dari ibunya Gracie, Abe pun harus meladeni seorang anak laki-laki yang meminta Abe mencari tahu apakah temannya berbohong atau tidak. Selepas dari kantor, Abe pergi ke kedai es krim untuk mendapatkan haknya.
Dari wajah si pemilik kedai, tentu ada rasa tidak rela setelah belasan tahun memberikan es krim gratis. Saat berjalan pulang, App pun harus menyaksikan kegiatan para polisi yang masih mencari petunjuk terkait hilangnya Gracie. Kasus ini membuat kinerja para polisi diragukan serta mulai kurang dipercayai oleh warga setempat. Kemudian hari pun berganti. Saat tiba di kantor, App diberitahu oleh Lucy ada seorang gadis yang telah menunggu. App belum pernah melihat gadis ini sebelumnya dan akhirnya diketahui gadis tersebut bernama Caroline. Caroline sengaja datang karena ia ingin tahu siapa pelaku di balik pembunuhan pacarnya. Pacarnya bernama Patrick Chang dan Patrick ditemukan dalam keadaan sudah ditikam sebanyak 17 kali. Sama seperti Gracie, para polisi tak mampu melacak siapa pelaku di balik kasus ini. That's probably why I don't remember. Malamnya, App pun diundang oleh kedua orang tuanya untuk makan malam bersama keluarga besar. Disinilah, App pun menceritakan bahwa ia baru saja mendapat tugas untuk menangani kasus pembunuhan. Saat itu juga, ayahnya App langsung menyarankan App untuk tidak mengambil kasus itu. Bukan tanpa alasan, dari 200 kasus yang dituntaskan oleh App, tak ada satupun yang berkaitan dengan kasus pembunuhan. Namun, App tetap bersikeras ingin mengambil, yang diketahui juga App tidak meminta bayaran sedikit pun untuk kasus ini. App menyayangkan respon ayahnya setelah selama ini App menanti-nantikan kasus nyata yang bisa ia tangani. Hari kembali berlalu, foto Patrick Chang pun akhirnya ditunjukkan oleh Caroline. Setelah itu, App lebih dulu memberi himbauan kepada Caroline. App berkata, tak peduli sesederhana apapun kasusnya, akan ada hal mengejutkan bila dipecahkan. Aku harap kamu bersiap. Berpindah dari kantor, penyelidikan pun dimulai dengan berkunjung ke rumah rekannya Patrick Chang yang bernama Kelvin. Baru saja menyambut, Kelvin langsung dipanggil ke atas oleh ibunya. Saat itulah, App diam-diam membuka cantolan jendela di ruang tamu. App menggunakan trik lama ini, yang mana seumpama ia ingin mencari sesuatu, maka App bisa masuk untuk menyelinap. Ketika ditanya, Kelvin pun membuat pernyataan bahwa Patrick adalah orang yang aneh. Selain aneh, dikatakan juga bahwa Patrick memiliki selingkuhan. Hal ini bisa diungkapkan oleh Kelvin setelah Kelvin mendengarkan cerita langsung dari Patrick. Patrick pernah mengungkapkan bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan seorang wanita. Tak tahu wanita itu siapa, tapi Kelvin pernah melihat bahwa di loker sekolah Patrick terdapat foto dari seorang wanita yang mengenakan topeng harimau. Malamnya, Caroline dan App berencana untuk menyelinap ke sekolah. Usai berhasil masuk melalui jendela, tujuan mereka sekarang adalah lokernya Patrick. Tapi saat loker dibuka, tak ada apapun yang didapat dan App baru sadar bahwa polisi sudah membersihkan loker itu. Keesokan harinya, tak ada tempat yang bisa mereka kunjungi selain rumah dari kedua orang tua Patrick Chang. Sayangnya, dari kunjungan ini tak ada petunjuk yang bisa didapat dikarenakan kedua orang tua Patrick tak habis pikir kenapa hal buruk bisa menimpa putra mereka. Ketika App menyinggung Patrick yang dikatakan berselingkuh, App pun langsung kena semprot oleh ayahnya Patrick. Bahkan rekam jejak App dipertanyakan yang akhirnya terkuak bahwa App tak pernah menangani kasus pembunuhan. Saat perjalanan kembali, App mendapat telepon dari Lucy yang mengaku menemukan foto dari wanita bertopeng harimau. Foto itu didapat Lucy setelah mencari-cari di sosial media dan akhirnya diketahui kediaman dari seorang wanita bernama Melody. Saat tiba di alamat yang ditemukan Lucy, App pun disambut oleh ibunya Melody. Sedangkan Melody sedang santai di kamar sembari membiarkan jidatnya tercoret nama Paul. Dari coretan itu, Melody dibayar $50 selama 1 minggu dan ini membuktikan bahwa ia adalah wanita yang liar. Saat ditanya tentang Patrick, Melody tak memiliki banyak informasi, yang ujungnya diketahui juga bahwa Melody hanya menjalankan status FWB dengan Patrick, tak lebih dari itu.
Usai berkunjung, di mobil Caroline memberitahu bahwa ada sebuah mobil yang sepertinya mengikuti mereka. Abe sendiri tak bisa menjelaskan itu mobil siapa, dan mau tak mau mereka pun tancap gas. Tapi benar saja, semakin lama semakin terlihat bahwa mobil itu terus mengikuti. What the hell? Okay, this is Akhirnya, Abe hilang kesabaran di mana ia segera beranjak turun menghampiri mobil tersebut. Dan siapa yang menyangka, ternyata mobil itu berisikan kedua orang tua Abe. Mereka sengaja meminjam mobil baru dari pamannya Abe, dan diketahui Abe sudah diikuti sejak pagi tadi. Abe diikuti akibat satu alasan, yaitu rasa khawatir dari kedua orang tuanya. Saat ditanya oleh Caroline apa yang terjadi, Abe pun mengaku bahwa mobil itu berisikan reporter koran lokal. Abe berbohong bahwa ia sudah bosan menghadapi para reporter yang selalu ingin mengikuti kasusnya. Dan sontak saja, Caroline seketika menganggap bahwa pekerjaan Abe sangatlah keren. Ketika Abe diantar pulang, Abe mengetahui bahwa nyatanya Caroline adalah anak yatim piatu. Ia tak pernah melihat kedua orang tuanya dan sekarang hanya tinggal bersama kakek nenek angkat. Tepat esok pagi, Abe kembali bergerak lagi. Yang sekarang ia datang ke satu-satunya sekolah di kota itu. Menemui kepala sekolah yang bernama Erwin, Abe pun bertanya tentang Patrick Chang. Erwin berkata bahwa Patrick adalah anak yang pendiam dan sering berbicara dengan bahasa Mandarin. Namun lagi-lagi, tak banyak informasi yang bisa didapat oleh Abe. Tak ada petunjuk, secara terpaksa Abe nekat untuk menyelinap masuk ke rumahnya Kelvin. Sebelum beraksi, Abe menikmati hidangan lebih dulu di dapurnya. Dan setelah itu, Abe langsung masuk ke kamarnya Kelvin. Sekarang ia harus mencari tahu password di PC dari pria tersebut. Beruntung, ketika membuka laci, Abe menemukan petunjuk, yakni sebuah surat yang tertulis jelas bahwa Kelvin mencintai Caroline. Benar saja, ketika nama Caroline diketik, akses PC pun terbuka. Tapi, terdengar langkah kaki dari luar yang sontak Abe segera memutuskan untuk bersembunyi di lemari. Selama berada di dalam lemari, Abe harus melihat kegiatan Kelvin dimulai dari mengerjakan tugas hingga bermain game di malam harinya. Setelah lama menunggu, akhirnya Kelvin dipanggil keluar oleh ibunya. Momen ini pun dimanfaatkan Abe untuk bisa kabur dan sesegera mungkin Abe berhati-hati dalam menuruni tangga. Hanya saja, saat itulah terdengar lagi langkah kaki dari adiknya Kelvin. Dengan situasi kepepet seperti ini, Abe sekarang harus kembali terjebak di lemari, dan sayangnya sekarang ada di lemari kamar dari adiknya Kelvin. Game yang sama turut dimainkan di rumah ini, dan ketika menjelang tidur, Abe mendengar bagaimana adiknya Kelvin bergosip serta membahas seorang lelaki. What did she say? Hingga suatu titik, Abe tak sengaja bersin dan suara bersinnya pun membuat ia dibawa ke kantor polisi. Abe diinterogasi oleh kepala polisi yang pernah meminta bantuannya tempo dulu. Polisi itu berkata bahwa sekarang ini satu keluarga sudah sangat emosi kepada Abe akibat menyelinap ke kamar anak perempuan. Abe pun menjelaskan motif serta tujuannya menyelinap ke rumah itu, dan setelah dirasa tak ada niat jahat, si polisi berkata bahwa sekarang Abe bisa pulang. Itu pun pulang karena kedua orang tua Abe telah membayar jaminan. Sejak kejadian itu, Abe benar-benar berpikir ulang tentang profesinya sekarang ini. Terlebih ketika pagi, Lucy menelpon dan memberitahu bahwa akhirnya Abe masuk ke dalam koran. Tapi koran yang bertuliskan bahwa Abe ditemukan berbasi mastur di kamar tidur dari seorang gadis kecil. Selama masa stres ini, Abe benar-benar jatuh ke dalam fase keterpurukan. Kesehariannya hanya diisi dengan alkohol dan juga beberapa obat. Dan tiba-tiba terdengar suara bel yang berbunyi dari luar. Bel itu sendiri berasal dari Caroline, dan Caroline langsung berkata bahwa ia mendapati bunga kertas di dalam lokernya. Di sini, Abe pun menduga bahwa bunga kertas itu berasal dari Kelvin. Kelvin yang baru Abe ketahui telah menyimpan rasa kepada Caroline.
Bukti itu pun ditunjukkan Abe melalui surat yang Abe bawa dari kamar Kelvin. Vakum dari profesinya, Abe kembali menghabiskan waktu dengan kegiatan terlarang. Hal itu pun membuat Abe harus terbangun di tengah-tengah bak sampah. Abe tak ingat apa yang terjadi, tapi yang jelas ia terjebak di dalam bar dalam keadaan terus ditelepon oleh Caroline. Untung saja, Caroline segera menjemput dan mengeluarkan Abe dari sana. Pagi itu, Abe sendiri dibiarkan untuk membersihkan diri di rumahnya Caroline. Dan saat itu juga, Abe pun kagum setelah melihat bingkai foto yang menunjukkan betapa fotogeniknya kedua orang tua Caroline. Sayang, hanya foto itu yang menjadi satu-satunya kenangan untuk bisa dilihat oleh Caroline. Di samping itu, Caroline turut tahu apa yang diberitakan di koran. Caroline sempat datang ke kantornya Abe dan Lucy memperlihatkan isi koran tersebut kepada Caroline. Tapi, Caroline tetap biasa saja serta merasa tak percaya dengan pemberitaan tersebut. Usai dari rumah Caroline, Abe bergegas untuk kembali ke kantornya. Di kantor, ia mendapati Lucy yang sedikit teler setelah Abe pamit selama beberapa hari. Ketika masuk ke ruangannya, Abe mendapati sebuah bunga kertas. Saat ditanya ke Lucy, ternyata itu berasal dari Caroline yang sudah membawa bunga itu sejak 2 hari yang lalu. Disinilah, tiba-tiba, Abe pun terfokus kepada pola dari dibuatnya origami tersebut. Lalu, Abe beranjak pulang ke rumah kedua orang tuanya untuk meminta dibukakan garasi. Terlihat, Abe segera mengambil berkas-berkas yang ia simpan terkait kasus hilangnya Gracie. Siapa yang menyangka, jauh sebelum diterimanya bunga kertas oleh Caroline, Abe pun ingat bahwa Gracie sempat menerima bunga kertas serupa ketika Gracie bekerja di kantornya Abe. Dengan begini, Abe tak lagi mengarahkan dugaannya kepada Kelvin karena jelas-jelas bunga kertas itu diterima oleh Gracie pada 18 tahun yang lalu. Setelahnya, Abe pun segera menelpon Caroline. Abe menyuruh Caroline untuk segera datang pada esok hari karena ditakutkan Caroline sedang berada dalam situasi tidak aman. Pagi-pagi benar, Abe sengaja berkunjung ke kediaman Gracie. Disambut oleh ibunya Gracie, Abe pun ditanya apakah ini semua tentang kucing hitamnya yang hilang. Tapi, Abe mempunyai maksud lain, yaitu meminta izin untuk melihat isi kamar dari Gracie. Kamar ini pun diakui ibunya tak pernah tersentuh sejak hilangnya Gracie. Dan luar biasanya, di laci, Abe menemukan bunga kertas serupa yang pemberinya tak pernah diketahui oleh sang ibu. Selepas dari kediaman Gracie, Abe pun mampir ke bar langganannya. Di sana, Abe tiba-tiba diminta oleh si bartender untuk meminta maaf kepada Rory Beans. Bukan tanpa alasan, bartender tersebut sekilas berpikir mungkin saja Rory Beans bukanlah pelaku di balik pencurian dana sekolah. Dari situlah, si bartender pun menyimpulkan bahwa Rory telah merasa difitnah yang berujung ia sangat membenci Abe hingga detik ini. Atas perkataan bartender tersebut, akhirnya pikiran Abe pun mulai tercerahkan. Abe mulai merasa bahwa Rory Beans telah dijebak oleh seseorang yang pada masa itu ingin mengetahui kemampuan Abe dalam melakukan penyelidikan. Saat itulah, Abe langsung mengunjungi sebuah rumah. Are you serious? Rumah yang harus ia masuki dengan cara memecahkan kaca gudang. Ketika beranjak ke kamar dari si pemilik rumah, Abe tak sengaja menemukan sebuah kotak penyimpanan. Kotak itu pun dibuka oleh Abe dengan mengandalkan sebuah kawat. Dan benar saja, di dalam kotak tersebut, Abe menemukan foto tanpa busana dari seorang wanita bertopeng harimau. Sekejap, Abe mendengar suara langkah kaki dari luar dan sekarang Abe tak ingin lagi bersembunyi di lemari. Menjadikan kolong ranjang sebagai pilihannya, kita pun bisa melihat siapa pemilik rumah ini. Sayang, Abe tak sadar telah menjatuhkan kawatnya dan seketika orang itu memanggil Abe yang diduga bersembunyi di lemari. Sontak, Abe bersuara serta berkata bahwa ia berada di bawah ranjang.
Atas pengakuan itu, akhirnya terkuak bahwa pemilik rumah ini adalah Erwin alias si kepala sekolah. Ya, dugaan Ep tertuju kepada bapak tua ini. Tanpa basa-basi, Ep langsung mengungkapkan bahwa tepat 18 tahun yang lalu, Erwin sangat terobsesi dengan Gracie. Obsesi yang ditunjukkan melalui bunga kertas yang diberikan kepada Gracie. Menurut pengakuan Erwin, semua dimulai setelah Gracie rutin datang ke kantor kepala sekolah hanya untuk menunjukkan penampilannya. Dari situ, Erwin semakin terobsesi dan Erwin mempunyai rencana untuk menculik Gracie. Namun, Erwin sadar ada ancaman internal di sekolah yang mana ancamannya adalah Ep yang terkenal sebagai detektif cilik. Dan untuk menguji kemampuan Ep, Erwin sengaja merekayasa kasus pencurian dana sekolah dan menjadikan Rory Bean sebagai kambing hitamnya. Sayang, kemampuan Ep pada waktu itu berhasil diuji dan disimpulkan bahwa Ep bukanlah detektif hebat seperti apa yang dipikirkan orang-orang. Atas kegagalan Ep, Erwin pun merasa yakin untuk melaksanakan rencananya. Dan barulah sekarang ini, siasat kelam Erwin benar-benar terbongkar dan mengejutkannya, Erwin langsung mengeluarkan sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa Caroline adalah hasil dari perbuatannya kepada Gracie. Tak sampai di situ, Erwin adalah pelaku di balik kematian Patrick Chang. Erwin tahu bahwa Patrick Chang menjalin hubungan dengan Caroline alias anaknya. Takut Patrick Chang bukanlah orang baik, Erwin pun diam-diam membuka loker sekolah milik Patrick. Dan di sana, Erwin mendapati foto dari seorang wanita tanpa busana yang memakai topeng harimau. Menduga wanita itu adalah Caroline, Patrick pun langsung dihabisi oleh Erwin dengan skema terencana serta menyisakan 17 luka tusuk. Sejak tewasnya Patrick, Erwin pun pelan-pelan ingin menunjukkan statusnya kepada Caroline. Status sebagai ayah dan ditunjukkan dengan cara serupa, yaitu memberikan bunga kertas. Setelah penjelasan itu, Ep langsung merespon dengan berkata bahwa Erwin telah salah dalam menduga. Karena faktanya, wanita bertopeng harimau itu bukanlah Caroline melainkan seorang wanita yang lebih tua bernama Melody. Dari situ, Erwin pun kaget atas kekeliruannya. Dihadapkan dengan fakta pahit dari kekeliruan itu, terlihat Erwin yang segera mengeluarkan pisau dari saku belakangnya. Dan tepat di hadapan Ep, Erwin pun langsung menuntaskan keberadaannya di dunia ini. Saat itulah, Ep tak bisa berkata-kata selain bergegas untuk mengambil soda di kulkas. Seketika, Ep pun berpikir kenapa ada banyak sekali soda yang disimpan di dalam kulkas Erwin. Dan dalam hitungan detik, matanya tertuju kepada sebuah kabin di belakang rumah ini. Luar biasanya, saat pintu kabin dibuka, Ep pun melihat Gracie yang faktanya masih hidup. Karena botol soda, Ep berhasil menemukan Gracie yang sekarang berusia 32 tahun. Siapa sangka, di dalam kabin kecil inilah Erwin diam-diam menyembunyikan serta menghidupi Gracie. Lalu, menjelang malam, Ep langsung bergegas menelpon ibunya Gracie. Awalnya, wanita itu mengira bahwa Ep berhasil menemukan kucing hitam miliknya yang sudah hilang. Tapi nyatanya, temuan Ep jauh lebih mengejutkan. Sejak hari itu, ditemukannya Gracie menjadi berita nasional selama berminggu-minggu. Ep turut diberikan medali oleh gubernur setempat, dan selain itu secara tulus, Rory Bean telah memaafkan Ep. Ep memang tak mendapatkan bayaran sedikit pun dari Caroline maupun ibunya Gracie. Namun suasana di kota berubah total, di mana penjaga kedai es krim pun kembali ramah kepada Ep. Bahkan, kantornya Ep turut dipenuhi oleh antrian klien dan saat itu juga terlihat Lucy yang sedang membaca koran di mana isi koran itu bukan lagi berita jelek terkait Ep. Lalu, di dalam ruangan terlihat sudah ada Caroline yang menunggu. Caroline mengaku sudah bertemu dengan ibunya dan sampai detik ini Gracie masih trauma serta bertingkah seperti anak kecil. Selain itu, Caroline akhirnya tahu bahwa sebenarnya selama ini nenek dan kakek angkatnya tidak tahu sama sekali siapa kedua orang tua Caroline.
Dan tak heran jika satu-satunya foto dari kedua orang tua Caroline terlihat sangat fotogenik, karena aslinya foto itu hanyalah sampel foto bagi siapa saja yang membeli sebuah bingkai foto, di mana kakek beserta nenek angkat Caroline sengaja berbohong agar setidaknya Caroline tidak meraba-raba bagaimana wujud dari kedua orang tuanya, meskipun wujud yang ditampilkan hanyalah model dari sampel foto. Dan miris, sedangkan ibunya adalah korban kejahatan paling biadab yang sudah menghilang selama belasan tahun. Tapi di sini, Caroline pun segera mengulangi kalimat yang sempat diucap oleh Abe. Kalimat berbunyi, tak peduli sesederhana apapun kasusnya, akan ada hal mengejutkan bila dipecahkan. Dan benar, Caroline sangat berterima kasih atas usaha Abe dalam membongkar kebenaran. Kemudian, kita diperlihatkan kepada Abe yang sedang dikunjungi oleh kedua orang tuanya. Sekarang, Abe tinggal seorang diri dan tak ada lagi Cory yang merupakan teman dari kontrakannya. Dengan kondisi rumah yang lebih rapi, orang tua Abe benar-benar bangga kepada Abe. Terlebih, para reporter rutin menelpon kedua orang tua Abe untuk meminta tanggapan terkait kehebatan anak mereka. Siapa yang menduga, Abe yang sempat berbohong kepada Caroline bahwa ia sedang diikuti oleh reporter ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Tapi, Abe tak bisa berbohong kepada dirinya sendiri sekarang ini, yang dimana setelah semua yang ia lalui, Abe baru merasakan apa itu rasa lelah. Lelah yang baru terasa setelah berusaha untuk membuktikan kemampuannya sejak ia berusia 12 tahun. Oh ya guys, ada yang lupa dan kelewatan, di mana di saat pengakuan Erwin sempat berucap bahwa Caroline ditinggalkan oleh Erwin di dalam sebuah gereja yang saat itu kondisi gereja sedang kosong. Maka dari itu, sejak kelahirannya tak ada satupun yang tahu siapa orang tua dari Caroline. Jujur saja, gue sangat suka film-film seperti ini yang memiliki makna sangat mendalam. Selain dari sisi misteri dan juga kengeriannya, sebagai penonton, gue mendapat banyak sekali pelajaran dalam hidup. Di samping itu, hati-hati buat kalian yang mempunyai anak di bawah umur. Karena dimanapun kita berada, bisa dipastikan wujud-wujud seperti Erwin sangatlah banyak yang berkeliaran. Oke deh guys, mungkin segini dulu penjabaran alur cerita dari film The Kid Detective 2020. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya, dan gue Nandi cabut dulu. Dadah!